Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam marilah senantiasa sering-sering kita hafalkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat Islam yang terus mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka waj'al 'alaina rahmataka wa khaza'in rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pagi yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab iman dengan hari akhir. Kajian ini sumber utamanya adalah dari kitab Al-Iman Akanuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Iman rukun-rukunnya, hakikatnya, hal-hal yang bisa membatalkannya, yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Pakistan, yaitu Syekh Muhammad Naim Yasin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian daripada iman kepada hari akhir, yaitu iman terhadap hal-hal apa saja yang telah Allah beritahukan kepada kita, dan juga yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita, hal-hal apa saja yang terjadi setelah kematian, mulai dari adanya fitnah kubur, kemudian azab kubur, kenikmatan yang ada dalam kubur, lalu kebangkitan manusia, lalu dikumpulkannya manusia, dan juga bagaimana manusia nanti menerima lembaran-lembaran catatan amal perbuatannya, lalu bagaimana nanti manusia diperhitungkan amal-amal yang baik dan juga amal buruknya. Kemudian di akhirat nanti juga ada al-mizan atau timbangan, lalu ada al-haud atau telaga yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada as-sirat atau jembatan yang akan dilewati oleh setiap manusia, lalu ada masalah syafaat, dan tentu juga tentang akhirat ini ada masalah surga dan neraka, dan hal-hal apa saja yang Allah sediakan bagi penduduk surga dan neraka itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dalam hal ini, yaitu dalam iman kepada hari akhir, begitu memperhatikan dan sering mengingatkan umat manusia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah kehidupan di akhirat ini, bahkan dikatakan tidak ada satu halaman pun di dalam kitab suci Al-Quran kecuali di dalamnya disebutkan hal-hal yang terkait dengan masalah iman kepada hari akhir. Al-Quran pun selalu menghubungkan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Kemudian ada beberapa hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita umat manusia untuk
percaya atau mengembalikan keyakinan tentang adanya hari akhir. Tidak lain adalah supaya kita umat manusia ini terus-menerus termotivasi dan disiplin dan memiliki keinginan yang kuat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan amal-amal saleh. Kemudian hikmah yang kedua dari kenapa Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang adanya hari akhir ini, karena kebanyakan dari manusia karena kesibukannya dengan masalah-masalah dunia seringkali melupakan masalah-masalah akhirat, yang justru akhirat itu adalah kehidupan atau alam yang pasti akan terjadi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari yang berkah ini, insya Allah kita akan membahas beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia, terutama mereka yang mengingkari adanya kehidupan di akhirat ini, tentang bahwa kehidupan akhirat itu benar-benar akan datang, benar-benar akan terjadi. Terutama bagi orang-orang yang meragukan tentang adanya hari akhirat ini, bahkan mengingkari tentang adanya hari akhirat ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat ini adalah salah satu dari sekian banyak hal-hal yang gaib, yang tentunya pengetahuan tentang masalah-masalah yang gaib ini, termasuk kehidupan akhirat, itu kita sandarkan sepenuhnya kepada apa yang Allah wahyukan kepada kita dari dalam kitab suci Al-Quran, dan juga kepada apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran yang menjadi argumen atau penjelasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengingkari dan meragukan adanya kehidupan akhirat ini. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana orang-orang yang ragu dan orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat itu berkata, "Aidza mitna wa kunna turaban dzalika rajulun ba'id." Orang-orang yang mengingkari adanya hari akhirat itu mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 3, apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan kembali? Kata mereka, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Nah, ini kadang-kadang manusia bersandar pada akalnya dan mengatakan kalau orang itu sudah meninggal, kemudian badannya hancur, menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah, maka tidak mungkin lagi dikembalikan oleh Allah secara utuh dan kemudian diberikan kehidupan yang baru di akhirat nanti. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang meragukan adanya kehidupan akhirat tadi disebutkan dalam surat Qaf ayat 3 tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 24 apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tersebut. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka berkata, yang ada itu hanyalah kehidupan dunia. Kami dulu mati, kemudian kami hidup di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan kami tidak akan dibinasakan kecuali
oleh zaman. Wa ma lahum bidzalika min ilm, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang adanya hari akhirat. Inhum illa yadun, dan tidaklah mereka itu kecuali berprasangka saja. Nah, itulah argumen atau perkataan yang biasanya dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat. Maka dalam banyak ayat Al-Quran itu Allah mengingatkan kita tentang kemungkinan terjadinya hari akhirat nanti. Artinya Allah memberi kita akal, maka Allah menggunakan kemampuan kita untuk berakal, untuk memikirkan tentang kemungkinan terjadinya hari akhirat itu. Apalagi kalau umat manusia mau menggunakan keimanannya, mau menggunakan fitrahnya yang sebenarnya, maka tentu manusia ini akan mengimani adanya hari akhirat nanti. Hal-hal inilah yang Allah singgung di dalam beberapa ayat Al-Quran, sehingga Allah tentu menginginkan kita semua untuk percaya dengan adanya hari akhirat ini. Antara lain Allah sebutkan di dalam surat Isra ayat 49 hingga ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu a-idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida." Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Nah, berikutnya di dalam surat Al-Isra ayat 50, Allah berfirman, "Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum." Katakanlah, jadilah kalian itu batu atau besi atau ciptaan lain yang membuat kalian itu menjadi sombong di dalam dada-dada kalian. Maka orang-orang tersebut akan berkata atau bertanya, "Man yu'iduna?" Siapa yang bisa mengembalikan kami kembali? Qul, katakanlah wahai Muhammad, alladzi fatarakum awwala marrah. Yang akan mengembalikan kalian kembali itu adalah zat yang telah menciptakan kalian untuk pertama kali. Artinya di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa kita umat manusia ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi yang sesuatu yang tidak ada ini menjadi ada. Nah, itu tidak mustahil bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa dan juga Maha Berkehendak dan Maha Mencipta. Nah, maka akan lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan kita seperti keadaan kita semula, karena kita pernah ada dari tulang belulang kita, dari sisa-sisa kehidupan kita, tubuh kita dikembalikan lagi kepada Allah pada hari akhirat nanti, dan ruh kita atau jiwa kita pun akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 49 hingga ayat 52 tadi, Allah kemudian berfirman, fasayunqiduna ilaika ru'usahum. Maka ketika engkau wahai Muhammad mengatakan hal itu kepada mereka, mereka masih juga menggeleng-gelengkan kepala mereka. Ketika mereka tidak mau menggunakan akal mereka untuk mempercayai argumen yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna, dan mereka itu berkata, mata huwa, kapan terjadinya hari akhir itu? Qul, katakanlah wahai Muhammad, asa an yakuna qariban. Bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yauma yad'ukum, pada hari itu Allah akan memanggil kalian. Fasatastajibuna bihamdihi, maka kalian pun akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan bertasbih kepadanya, wa tadhunnuna in labistum illa qalilan. Dan pada saat itu kalian akan menyangka bahwa kalian berada di alam kubur itu hanya sesaat saja. Nah, surat Al-Isra ayat 49 hingga ayat 52 ini mengingatkan umat manusia akan terjadinya hari kiamat, dan itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam Al-Quran ada firman Allah yang lainnya, yaitu dalam surat Yasin ayat 78 hingga ayat 81. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dan Dia Allah telah membuat perumpamaan bagi kami dan Dia lupa kepada kejadiannya. Jadi orang-orang atau manusia ini sering melupakan bagaimana proses Allah menciptakan dirinya, yaitu dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Manusia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang kembali setelah ia hancur luluh? Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya saat pertama kalinya. Wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan Dia Allah itu Maha mengetahui tentang segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum min asy-syajari al-akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu tersebut. Artinya ada jenis kayu di dunia ini, dia itu terlihat basah, tapi ketika disulut dengan api, maka akan muncul api yang besar dari kayu tersebut. Sesuatu yang dikira oleh manusia tidak bisa memunculkan api, bisa memunculkan api. Dan perumpamaan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kelak Allah dengan kemahakuasaannya akan membangkitkan semua manusia setelah manusia itu meninggal, setelah hancur menjadi tulang belulang, bahkan hancur menjadi tanah. Kemudian dalam surat Yasin tersebut Allah melanjutkan, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidakkah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia Allah Maha berkuasa, dan Dialah Zat yang Maha mencipta lagi Maha mengetahui. Jadi di sini di dalam surat Yasin ayat 78 hingga ayat 81 Allah mengingatkan kembali kepada kita semua tentang kemahakuasaannya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan seisinya, dan tentu Allah Maha Kuasa juga untuk mengembalikan kita hidup kembali di hari akhir nanti di alam yang berikutnya yang kita sebut sebagai alam akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa anna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatan wa ghayra mukhallaqah linubayyina lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berfirman, wahai manusia, jika kalian berada dalam keraguan tentang kebangkitan dari alam kubur, maka hendaklah kalian ketahui sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani
kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan kalian setelah itu dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampai kepada kedewasaan, dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai dia pikun, supaya ia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulu pernah dia ketahui. Dan kalian lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan, dan Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah zat yang hak, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan dalam surat Al-Had tersebut, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan tentang hari kiamat, dan bahwasanya Allah itu maha membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ini surat Hajj ayat 5 sampai ayat 7 mengingatkan kita bagaimana dulu kita umat manusia ini diciptakan dari saripati tanah, kemudian dalam bentuk nutfah di dalam rahim ibu kita masing-masing, lalu setelah itu kita lahir, ada yang kemudian diwafatkan dalam usia muda, ada yang kemudian diwafatkan dalam usia yang sangat tua yang pikun. Dan semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diumpamakan dengan bagaimana Allah menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi. Hanya dengan menurunkan air hujan di permukaan bumi, maka atas kehendak Allah tumbuhlah berbagai macam tanaman di permukaan bumi. Begitulah gambaran kita kelak di hari akhir, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, ketika Allah panggil kita semua dengan sangkakala malaikat Israfil, maka bangkitlah kita semua berduyun-duyun menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7 ini tentunya bisa mengingatkan kita bagaimana kelak nasib kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang akan adanya hari akhir. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 155, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan main-main dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kemudian ayat ini dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah ayat 26, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah?" Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan tanpa guna? Para ulama ahli tafsir tentang dua ayat tadi menyampaikan bahwa kedua ayat ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 155 dan surat Al-Qiyamah ayat 26, ingin menegaskan kepada kita bahwa keberadaan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main, tidak sia-sia. Maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh umat manusia
itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 ayat utama di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita umat manusia tentang kemungkinan terjadinya hari kiamat, dalam arti bahwa hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang mustahil akan terjadi, dan alam akhirat itu betul-betul akan Allah ciptakan, di mana Allah akan memanggil kita semua, akan membangkitkan kita semua dari kematian kita di alam kubur untuk kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua untuk memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memperbanyak amal saleh. Kita memohon kepada Allah supaya selalu diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariatnya. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menguatkan keimanan kita. Karena memang masalah-masalah keimanan ini lebih menuntut atau lebih banyak menuntut keimanan yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya masalah-masalah keimanan ini tidak bertentangan dengan kemampuan akal kita dalam berpikir. Tapi kadang-kadang akal kita ini tidak sejalan dengan masalah-masalah keimanan. Biasanya akal yang mendebat, akal yang mendustakan apa-apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, itu adalah akal yang lebih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tetapi ketika akal kita kondisikan untuk terus mempelajari firman-firman Allah, insya Allah apa yang masalah-masalah keimanan yang Allah sampaikan baik di dalam Al-Quran dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu sejalan dengan kemampuan berpikir kita sebagai manusia. Karena akal ini adalah ciptaan Allah. Kemudian ciptaan Allah ini, yaitu akal ini, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dengan benar dengan adanya wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita umat Islam, yaitu dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah bab yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan-raguan orang-orang yang tidak beriman tentang adanya hari akhir, bahkan menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa akan ada perbedaan yang signifikan antara orang yang ketika hidup di dunia beriman dengan benar tentang adanya hari akhir dengan orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhir. Orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhir, maka dia akan hidup sekehendak hatinya, karena dia tidak merasa bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menuruti hawa nafsunya. Tapi sebaliknya orang yang beriman dengan adanya hari akhir dalam arti keyakinan yang benar, keyakinan yang utuh, maka pasti orang ini atau manusia-manusia dalam golongan yang kedua ini akan takut untuk sembrono dalam menjalani kehidupannya. Dan pasti golongan yang kedua ini akan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal saleh semasa hidup di dunia, baik amal-amal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya dalam bentuk kewajiban melaksanakan salat, kewajiban melaksanakan puasa, kewajiban melaksanakan zakat dan lain sebagainya, ataupun amal-amal yang berhubungan dengan amal-amal sosial yang ada hubungannya dengan sesama umat manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, dan insya Allah mulai pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas sedikit demi sedikit hal-hal yang akan terjadi atau perkara-perkara yang akan terjadi nanti menjelang terjadinya hari kiamat, dan juga apa yang terjadi setelah hari kiamat, dan apa yang akan dialami oleh kita umat manusia di alam akhirat nanti. Misalnya kalau dimulai dari kematian adalah tentang fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat, kemudian ada nikmat kubur dan juga ada azab kubur. Kemudian perkara yang ketiga adalah tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, yang meliputi tanda-tanda yang besar maupun tanda-tanda yang kecil. Di antara tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat yang nanti akan kita bahas secara rinci adalah: satu, terbitnya matahari dari arah barat, kemudian keluarnya satu binatang yang bisa bercakap-cakap dengan manusia, kemudian datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian keluarnya makhluk Allah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Lalu terjadinya hari kiamat setelah itu, kemudian manusia dibangkitkan dari alam kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu di situ kita bersiap-siap untuk menerima balasan dari seluruh amal perbuatan kita yang sebelumnya didahului dengan perhitungan amal perbuatan, ditambahkannya amal perbuatan kita, termasuk kita semua akan menerima lembar-lembar dari amal perbuatan kita. Lalu setelah itu bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan untuk meminum air dari telaga. Lalu ada timbangan amal, di mana amal baik dan amal buruk akan ditimbang di situ. Lalu ada as-sirat, jembatan yang akan kita lalui, dan jembatan ini berada di atas neraka Jahannam. Dan yang terakhir adalah apakah manusia itu akan masuk neraka ataukah akan masuk ke dalam surga. Hal-hal yang terkait dengan itu semua insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang secara rinci satu persatu. Jadi memang kajian tentang hari akhir ini dalam kitab ini cukup panjang, dan mudah-mudahan kita diberi kesabaran untuk bisa mempelajari ini semua, dan kita berharap Allah memanjangkan usia kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa lebih banyak menggali masalah-masalah keimanan dan keislaman. Demikian apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan dari para jemaah tentang masalah keimanan tentang hari akhir, khususnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bahas bersama, atau ada pertanyaan, kami persilakan. Terkait dengan alam kubur, kajian yang kalau kita ditanya makan akhir itu, tenaga kita yang dibangkitkan dalam kubur. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa ketika seseorang itu sudah dimakamkan dan orang terakhir sudah meninggalkan makam, maka pada saat itu juga datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini wujudnya itu sesuai dengan amal-amal saleh kita. Bagi orang-orang yang dalam hidupnya berusaha untuk menjalankan amal-amal saleh, kewajiban-kewajiban beragamanya, dan juga berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Munkar dan Nakir ini mendatangi dalam wujud yang sangat bagus, sehingga membuat tenang orang yang berada di alam kubur itu. Dan dikatakan dalam hadis tersebut, dia akan didudukkan oleh kedua malaikat
Jadi jasadnya tidak hanya ruh. Ini masalah keyakinan. Jadi ruh yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wafat di dunia akan dikembalikan kembali ke jasad orang yang sudah meninggal itu. Tentu alamnya sudah berbeda dengan alam materi yang kita lihat sebagai manusia biasa. Kalau di alam materi kan direbahkan mayat itu, bahkan di samping kiri itu dibuat lubang, tutup dengan kayu, ditimbun. Tetapi ketika orang yang sudah meninggal itu didatangi dua malaikat dan didudukkan untuk diberi beberapa pertanyaan, maka alamnya sudah bukan alam materi lagi, tapi sudah alam barzakh. Dan kalau diukur bagi orang yang beriman itu sekitar ukuran halaman atau masjid itu. Jadi sangat luas untuk seorang diri. Sebaliknya orang yang ketika di dunia itu tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban agama, bahkan melakukan banyak dosa, maka tentu wujud dari malaikat munkar dan nakir ini sangat menakutkan. Ketika didudukkan dan melihat penampilan yang menyeramkan dari malaikat munkar dan nakir, itu dia akan merasa ketakutan. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa amal-amal saleh ini Allah serupakan dengan seseorang yang menemani manusia di alam kuburnya dan menenangkan dirinya. Amal saleh yang dia kerjakan, kemudian Quran yang sering dia baca, itu menenangkan orang yang dibangkitkan oleh malaikat munkar dan nakir dengan mengatakan, jangan kau takut karena aku adalah amal saleh, aku adalah bacaan Al-Quranmu, aku adalah puasa yang pernah kamu kerjakan. Maka tenanglah hai orang yang saleh sama Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan mungkin pertanyaannya sederhana. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Kemudian madinuka, apa agamamu? Tapi semua hal itu adalah hal-hal yang prinsip yang tidak mudah diucapkan bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia itu tidak mengimani hal itu, atau kurang mengimani hal itu, atau kurang mengamalkannya dengan baik. Sama dengan pada saat manusia berada dalam saat sakaratul maut, itu juga tidak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka selama hidup kita diperintahkan untuk sering-sering mengucapkan kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya kita kuat melafalkannya pada saat sakaratul maut, maka kita harus memahami makna dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Karena maknanya luas dan dalam, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat manusia ketika kita sudah bersyahadat. Apalagi maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang terdekat dari seseorang menjelang kematian pada saat sakaratul maut untuk menuntunnya. Nah, menuntun seseorang untuk melafalkan kalimat syahadat ini, dua kalimat syahadat ini, itu yang disebut dengan talqin. Jadi salah satu pemahaman hadis Rasulullah yang mengatakan, yang bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan
orang-orang yang meninggal di antara kalian itu dengan syahadat la ilaha illallah. Dan di antara makna hadis ini adalah mentalkinkannya pada saat sakaratul maut, jadi membantunya. Karena pada saat tersebut dalam beberapa riwayat dikatakan itu terjadi sebuah perebutan antara keimanan dan kesalahan seseorang dengan bujukan setan. Nah biasanya orang yang hendak meninggal itu dia haus, dia minta minum. Memang kondisinya seperti itu. Di alam menjelang sakaratul maut itu, atau di alam sakaratul maut itu, Allah bukakan mata manusia itu sehingga bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dia lihat di selama hidupnya. Dan itu ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi bisa melihat hal-hal yang lain, bisa melihat malaikat, bisa melihat setan. Nah saat itu iblis datang dan menawarkan air minum untuk menghilangkan rasa haus orang yang sakaratul maut. Tapi iblis memberi syarat, yaitu dengan syarat orang tersebut menjadikan dirinya, yaitu diri iblis itu sebagai Tuhan. Maka kita harus berhati-hati baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada keluarga kita menjelang sakaratul maut. Jangan ditinggal, tapi ditemani, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah tampak nyawa hendak dicabut dari dirinya, maka segera dekatkan mulut kita ke telinga orang tersebut dengan melafazkan la ilaha illallah. Kembali pada masalah tadi, memang itu hadis yang ada terkait dengan alam kubur, dan siksa kubur itu adalah siksa ruhiyah, siksa terhadap jiwa orang yang sudah meninggal di alam kubur, dan siksa terhadap fisik. Karena ada beberapa kejadian di mana setelah seseorang itu dimakamkan, kemudian karena ada keperluan untuk otopsi, maka perlu digali lagi. Tapi kondisinya ternyata sudah ada bekas-bekas, yaitu dipukuli, ada bekas-bekas dibakar, bahkan ada ular yang banyak di dalam makam itu, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu ingin memberi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup bahwa siksa di alam kubur itu benar adanya. Dan sebaliknya kenikmatan yang ada di alam kubur itu benar. Ini di satu sisi mungkin kita sebagai manusia tentu ada rasa khawatir di dalam diri kita. Bagaimana kita nanti akan berada, kondisi kita akan seperti apa di alam kubur itu. Tetapi kekhawatiran ini mudah-mudahan memberi motivasi kita untuk semakin giat dalam beramal saleh, semakin giat dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang inilah takdir yang kita terima sebagai manusia. Kakek kita Nabi Adam dan kita Hawa dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah. Akhirnya kita hidup di dunia. Kehidupan di dunia penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, tetapi Allah masih sayang kepada kita umat manusia sehingga mengutus para nabi dan rasul, dan melalui mereka lah Allah menurunkan wahyu-wahyunya untuk bisa kita baca, untuk bisa kita pelajari, supaya kita bisa hidup selamat di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa merasa senang, barang siapa merasa bahagia untuk suatu saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan merasa senang dan bahagia ketika menyambutnya, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak senang, tidak bahagia untuk kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia benci kematian,
maka Allah pun tidak akan menyambut dia dengan baik ketika nanti dia kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Bapak yang bisa saya jawab dan pertanyaan tadi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.